harapan saya tadinya semakin tebal hutannya, semakin lebat hutannya. Tapi yang saya dapatkan justru semakin ke hulu ini banyaknya pohon-pohon mati seperti ini. Kenapa ini ditebang? Karena menjadi habitat bekantan. Kemudian bisa jadi ketakutan mereka bekantan itu dianggap hama karena terlalu dekat dengan Kebun. sawi. Memang mereka tidak ada izin, cuma kayaknya pembiaran dari pemerintah daerah atau seperti apa, kami juga mereka di sini kita agak susah juga. Nanti kita kalau kita langsung itu kita bisa clash dengan mereka. Ya, benar. Kali ini, Indonesiaku menyusuri bagian selatan Kalimantan Timur, namun bukan di darat. Ya, kami menjelajahi sungai kebanggaan masyarakat Tanah Pasir. Saat ini saya sedang menyusuri anak sungai Kandilo, salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur. Katanya sungai ini kritis, padahal banyak orang yang bergantung pada sungai ini, mulai dari masyarakat yang tinggal di pesisir sungai, dan juga banyak industri yang katanya bergantung pada sungai ini. Kita akan coba lihat seperti apa kritisnya dan sepenting apa sungai Kandilo ini bagi masyarakat yang ada di Tanah Pasir, di Kabupaten Tanah Pasir ini. Lengkapnya di Indonesiaku. Anak Sungai Kandilo yang saya datangi ini melalui Sungai Seratai. Tak ada cerita manis di Sungai Seratai, hanya tentang terancamnya aliran menuju Kandilo. Dari 7 sungai besar di Kalimantan Timur, Kandilo adalah sungai yang paling kritis. Ancaman erosi dan banjir membayangi warga Tanah Pasir yang tinggal di sekitarnya. Sungai Kandilo memang unik. Luasnya mencapai lebih dari 400.000 hektar. Walau begitu, luas dari hulu ke hilirnya berada dalam satu lingkup Kabupaten Pasir. Tak berapa lama menyusuri sungai, kami disambut gerombolan bekantan. Primata asli tanah Borneo ini ternyata cukup mudah ditemui di pesisir Kandilo dari Sungai Seratai. Padahal kami masih di pesisir sungai sekitar permukiman penduduk. Entah harus sedih atau senang, hewan yang dilindungi karena terancam punah ini juga seakan sudah cukup terbiasa dengan suara mesin dan lalu lalang ketinting. Umumnya, di lingkungan yang masih sehat, bekantan selalu menghindari kontak dengan manusia. Jumlah populasi monyet dengan ciri khas hidung besar di seluruh Borneo selama 10 tahun menurun drastis. Dari 20.000 ekor menyusut hingga tinggal 7.000 ekor saja. Keberadaan bekantan di Sungai Seratai ini juga bisa jadi pertanda menipisnya pakan mereka. Jika dilihat, pohon bakau yang menjadi makanan utama bekantan sangat tipis, hanya berada di bibir sungai. Kalau sudah begini, bukan tak mungkin mereka akan menyasar kebun warga. Semakin ke dalam, bukti habisnya tanaman bakau di Kandilo semakin mengejutkan. Semakin ke hulu, harapan saya tadinya semakin tebal hutannya, semakin lebat hutannya. Tapi yang saya dapatkan justru semakin ke hulu ini banyaknya pohon-pohon mati seperti ini. Dan sampai sekarang warga pun tidak tahu apa yang menyebabkan pohon-pohon besar ini mati begitu saja. Entah apa penyebabnya, namun begitu banyak pohon bakau yang mati. Bukan satu, tapi belasan, bahkan puluhan pohon bakau besar mati tanpa sebab. Pantas saja, semakin ke hulu, kami sulit menemui bekantan.
Ini karena tak ada pakan mereka yang tersisa. Jelas, ada yang berubah dari Sungai Kandilo di daerah Seratai. Tak berlebihan jika badan yang mengelola sungai ini menyebut Kandilo kritis. Hampir 1 jam menyusuri sungai, pemandangan kami mulai berubah. Lepas dari perkampungan, pemandangan kami dihiasi kebun-kebun sawit di pinggir sungai. Tak jelas sawit-sawit ini milik perusahaan atau masyarakat. Yang pasti letaknya berada di bibir sungai. Kabupaten Pasir memang kaya, bukan hanya dengan pertambangan, tapi juga perkebunan sawit. Luas perkebunan yang ada mencapai lebih dari 180.000 hektar. Pabrik pengolahan sawit di Pasir bahkan kedua terbanyak di Kalimantan Timur dengan 18 pabrik. Kami singgah di tepi sungai, persis di bawah kebun sawit. Sayang, ada hal yang harus dikorbankan demi kepentingan manusia. Tepian sungai hanya menyisakan rawa belukar. Tak ada pohon kuat yang menjaga pinggiran sungai. Parahnya lagi, dari temuan kami, pohon-pohon kayu di sekitar rawa habis ditebang. Ya, bukan tumbang atau mati karena alam, tapi jelas ada yang menghabisi tempat ini. Mana Bang yang bagus? Oh ini ya? Ini bisa jadi Karena- kenapa ini ditebang karena menjadi habitat bekantan. Kemudian bisa jadi ketakutan mereka bekantan itu dianggap hama karena terlalu dekat dengan Kebun. kebun sawit. Orang nebang itu biasanya nebang kayu, kayunya diambil. Kalau ini kan kayunya dibiarin. Ini di kayu aja. bekas potongannya kan? Bekas potongan semua ini. Parah Bapak ini. Kami baru bisa mencari sedikit wajah krisis di Sungai Kandilo. Masih banyak rasa penasaran dengan apa yang terjadi di Sungai Kebanggaan Pasir ini. Tak jauh dari kebun sawit, kami juga menemukan petak-petak sawah milik warga. Hijaunya padi berumur hampir 2 bulan ini cukup menjelaskan tanah ini subur. Namun ternyata cerita warga di sini jauh panggang dari api. Musim hujan deras, dari sana juga keluar, dari sini juga keluar. Anunya itu limbahnya. Limbahnya. Itu. Jadi semua yang tanaman ini memang tumbuh-tumbuh ya seperti inilah bentuk-bentuk padinya ini ya. Ya kalau siang begini daunnya itu tergulung. Ya, jadi kalau pagi memang kelihatan segar, tapi siang begini kena terik Beda, matahari kan. Jadi di dalam tanah humus tanah itu kan ada unsur minyak kan, minyak kimia. Jadi udah nggak mungkin sama lagi. Nggak mungkin sama lagi seperti dulu. Pencarian kami baru bisa membuka sedikit krisis di Sungai Kandilo. Temuan selama perjalanan di pesisir sungai membawa kabar tak sedap dari tanah pasir. Bentang alam sungai ini sudah banyak berubah. Tak cukup mencari tahu dengan warga sekitar dan mahasiswa. Kali ini, pencarian saya mengajak ahlinya. Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Mahakam, Berau, adalah pihak yang tahu betul keadaan Sungai Kandilo. Pantauan mereka terhadap sungai ini sudah berlangsung sejak 2009 lalu. Bukan cuma kesehatan sungai, namun juga banyak hak sungai yang mereka perhatikan. Sebagai awalan, kami singgah ke warga yang hidup di bantaran sungai. Walau sempat ragu dengan kedatangan mendadak kami, warga akhirnya mau terbuka dengan keadaan mereka. Coklat gitu. Iya. Coklat tua ya. Iya. Rasanya di badan kalau pas habis hujan gitu ya. Anu kan kalau kita mandi itu semua gatal. Gatal gitu. Iya. Mandi. Lengket juga kah? Iya, lengket. Inilah resiko hidup di tepian sungai. Harus siap dengan segala perubahannya, termasuk untung dan ruginya. Kami lanjut menyusuri ke hulu sungai.
Monitoring selama 6 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menghasilkan data yang lengkap soal Kandilo. Secara kasat mata saja, Sungai Kandilo sudah terlihat pesakitan. Selisih pasang surut saat pagi dan sore cukup tinggi, yakni bisa 1-3 meter. Padahal, salah satu ciri sungai yang sehat adalah selisih pasang surut yang tak terlalu tinggi. Ada koefisien limpasannya, ada koefisien rejim sungainya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa menunjukkan bahwa das Kendilo ini salah satu dari 7 das prioritas kita, merupakan das yang penanganannya paling tinggi lah, paling prioritas gitu. Ya, paling prioritas. Ya, kalau ibaratnya dari hasil parameter itu, kalau kita medical check up tuh kan ada bintangnya tuh. Nah, ini bintangnya paling banyak lah gitu. Jadi dari erosinya paling tinggi, sedimentasinya paling tinggi gitu. Keberadaan kebun sawit di sekitar Kandilo dari hulu hingga ke hilir jelas berpengaruh. Manusia sebagai pengelola sedikit banyak harus bertanggung jawab pada Sungai Kandilo. Sekecil apapun tindakannya, wajah sungai akan berubah. Tapi kita kan nggak pernah ngukur ya. Debitnya misalnya sebelum ada perkebunan itu tinggi, misalnya gitu ya. Artinya apa namanya, debit air yang bisa mengalir sampai ke sungai tinggi. Tapi setelah ada perkebunan, debit airnya turun. Itu kan sudah salah satu indikasi bahwa ekosistem yang di sana itu tidak mendukung dengan dan mengusik lah. Warga di anak Sungai Kandilo ini tentu pihak yang paling bisa merasakan perubahan pada sungai mereka. Tak perlu ilmu tinggi untuk melihat Sungai Kandilo yang sedang sakit. Secara kasat mata saja warga sudah tahu. Keinginan warga tak muluk-muluk, hanya ingin Sungai Kandilo mereka sehat kembali. Sayang, sebagai warga kecil, mereka tak yakin akan dipercaya. Inilah sulitnya menjadi warga yang sedikit peduli pada sungai mereka. Cek sama-sama itu ya, kalau misalkan tanggapan kita tuh direspon permintaan kita diresponin cepat. Contoh misalkan hari sore ini misalkan kita itu hitam gitu kan, lapor BLH. Ingat jam kerja BLH udah lewat. Ayo besok kan? Kena pasang kan? Hilang. Pasang hilang lagi. Siapa Nggak bisa kemarin? dibuktikan. Nah, foto mana saksinya? Ayo. Jadi posisi pelapor itu sulit. Sungai Kandilo yang pesakitan sebenarnya masih bisa disembuhkan. Salah satunya adalah menjauhkan tangan-tangan manusia dari sungai. Alam memiliki kelebihan untuk memperbaiki diri sendiri. Namun kecil kemungkinan jika manusia masih bercokol. Bang.